dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Henry Wasin. Kali ini kita akan membahas tentang Papua dalam jerat kolonialitas, kajian post-kolonial terhadap konflik, militerisasi politik, identitas, dan ekosistem digital. Kita memahami dalam sastra ada 7 hal penting yang kita perlu mengetahui, yaitu yang pertama dekonstruksi, yang kedua feminisme, yang ketiga postkolonialisme, yang keempat ekokritik, yang kelima sastra anak, yang keenam postmodernisme, yang ketujuh posthumanisme. Jadi kali ini kita akan membahas di nomor ketiga, yaitu postkolonialisme. Kita memahami tentang postkolonialisme adalah sebuah pendekatan teoris dan kritis yang mempelajari dampak budaya, politik, sosial, dan psikologi dari penjajahan kolonialisme yang terus bertahan bahkan setelah negara-negara terjajah secara formal telah merdeka. Mengapa Papua dianggap salah satu wilayah paling istimewa di dunia? Papua berada di zona peralihan antara Asia dan Australia. Karena itu, faunanya sangat berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Di sini, hewan berkantung seperti kanguru pohon, walabi, dan kuskus lebih umum ditemukan. Papua juga memiliki hutan hujan, pegunungan tinggi, rawa, sungai besar, hingga terumbu karang yang kaya kehidupan. Kombinasi ekosistem ini membuat evolusi spesies berlangsung unik selama jutaan tahun, menghasilkan ribuan tumbuhan dan ratusan satwa yang tidak ditemukan di tempat lain. Bagian latar belakang, Papua merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan budaya masyarakat adat. Namun di tengah kekayaan tersebut, Papua masih menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Berbagai kebijakan pembangunan, otonomi khusus, serta dinamika hubungan negara dan masyarakat adat telah melahirkan beragam pandangan mengenai masa depan Papua. Di bagian ini ada kutipan Paulo Freire mengatakan bahwa pembangunan harus memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia adalah upaya memperlakukan setiap individu sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya sebagai makhluk yang berakal, budi, dan berperasaan. Konsep ini menekankan pada pentingnya kehormatan hak asasi, memberikan keadilan, serta menjauhkan diri dari segala bentuk penindasan, eksploitasi, atau diskriminasi yang merendahkan derajat seseorang. Pada intinya, memanusiakan manusia berarti menciptakan lingkungan dan sistem sosial yang memungkinkan setiap individu adalah ada beberapa masalah yang kita memahami sama-sama. Yang
video berikut ini. Memasuki dekade 1970-an, situasi di Papua pun semakin berubah. Konflik tidak lagi hanya berkaitan dengan perdebatan politik mengenai status Papua di masa lalu, tetapi mulai berkembang menjadi pertarungan berkepanjangan antara negara dan kelompok-kelompok perlawanan Papua. Di berbagai wilayah pedalaman, terutama daerah pegunungan, muncul gerakan-gerakan bersenjata yang menolak kekuasaan Indonesia di Papua. Gerakan ini tidak lahir sebagai organisasi tunggal yang langsung terpusat, melainkan berkembang dari jaringan lokal, kelompok adat, mantan elit politik Papua, hingga komunitas yang merasa mengalami tekanan setelah perubahan politik akhir tahun 1960-an. Dari proses inilah kemudian lahir OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Bagi pemerintah Indonesia, OPM dipandang sebagai gerakan separatis yang mengancam kedaulatan negara. Namun di mata sebagian pendukungnya, OPM dianggap sebagai simbol perjuangan menentukan nasib sendiri. Perlawanan OPM juga pada awalnya dilakukan secara sederhana, persenjataan terbatas, komunikasi antar kelompok. Dari hasil video yang kita nonton tadi itu adalah perkembangan yang terjadi pada saat itu tahun 1960-an yang membentuk suatu gerakan, yaitu Organisasi Papua Merdeka, yang membentuk untuk mengatasi segala masalah yang datang dari luar untuk menentang ataupun mengambil keuntungan rakyat Papua. Dan hal ini kita akan mengamati tentang tujuan umum yang ada di dalam materi kita, yaitu menganalisis dinamika pembangunan Papua dalam perspektif sosial, politik, budaya, dan lingkungan untuk memahami kompleksitas interaktif antara kebijaksanaan negara, kepentingan ekonomi, hak-hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekologis, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatan dan pendorong terciptanya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Bagian berikut untuk tujuan khusus, mengidentifikasi bentuknya kolonialitas modern di Papua. Kolonialitas modern di Papua tidak lagi berbentuk penjajahan fisik langsung, melainkan beroperasi melalui struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan memarginalisasi masyarakat lokal sebagaimana terlihat dalam dominasi korporasi ekstraktif ataupun sumber daya alam sejarah era Orde Baru hingga kini. Bentuk ini mencakup militerisasi wilayah adat, kebijaksanaan lewat operasi Trikora. Tapi perlawanan bersenjata pertama di Papua baru dilakukan tahun 1965 di Manokwari. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Sejak itu, selama 60 tahun, operasi militer untuk menaklukkan Papua terus dilakukan. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas di Baniai. Lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103
jantung paradoks ini berdirilah Freeport, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang kehadirannya di tanah Papua memicu berbagai kontroversi. Banyak pihak yang menyebut kehadiran Freeport sebagai wajah nyata kolonialisme gaya baru di era modern, di mana korporasi global menguasai sumber daya alam dengan dukungan negara. Kali ini kita akan menelusuri jejak panjang Freeport di tanah Papua dari awal kontrak, peran rezim politik, dampak sosial, hingga sampai pada pertanyaan apakah Indonesia benar-benar berdaulat atas Freeport atau justru terjebak dalam lingkaran kolonialisme modern. Tersebut kita memahami bahwa Papua bukan tanah yang kosong. Papua adalah tanah yang penuh kekayaan yang ditentukan. Serakah yang menghabiskan modal alam ini. Bangunan tidak boleh mengorbankan hak anak-anak masa depan untuk menikmati hutan yang lestari, air yang bersih, sungai yang subur. Oleh karena setiap kebijakan ekonomi diimbangi dengan konservasi ketat dan perbedaan masyarakat lokal sebagai penjaga hutan warisan ekologis agar keseimbangan alam terjaga untuk masa depan Papua. Berikut kita akan simak. Berikut kita dapat menemukan bahwa Papua adalah sejati bukan sekedar etis geografi yang kaya akan sumber daya alam, melainkan ruang hidup yang menyimpan kekayaan tak ternilai berupa keberagaman budaya, identitas, dan sejarah pandangan masyarakat adat. Oleh karena itu, masa depan Papua menuntut sebuah transformasi radikal menuju pembangunan yang keadilan, di mana penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prasyarat mutlak. Pada akhirnya, esensi dari seluruh dinamika perjuangan dan harapan ini bermuara pada sebuah prinsip fundamental. Papua yang maju adalah Papua yang mampu menjaga alam, menghormati budaya, dan memuliakan manusia. Pernyataan ini bukan sekadar slogan penutup, melainkan kompas moral yang mengingatkan bahwa kemajuan sejati hanya akan tercapai ketika ekosistem alamnya tetap lestari.